membuktikan tentang unit respirasi. Jadi pada unit respirasi ini kita akan membuktikan beberapa hal. Yang pertama bahwa dalam respirasi itu dibutuhkan yang namanya oksigen. Nah di sini karena kita tidak mendapatkan respirometer seperti biasanya, jadi kita membuat respirometer sederhana dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Ya, jadi dalam pembuatan respirometer sederhana ini kita membutuhkan beberapa alat yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Jadi yang pertama itu kita memasukkan kapur ini sebagai pengganti KOH. Jadi fungsi kapur ini seperti kita tahu bahwa KOH dibutuhkan untuk mengikat karbon dioksida dalam respirometer sederhana nanti ini. Jadi kita masukkan beberapa tong. Kemudian selanjutnya yaitu kita memasukkan kapas. Jadi kalau biasanya kita membungkus KOH dengan kapas, tapi ini kita bisa langsung memasukkannya dalam respirometer sederhana ini. Nah, kemudian setelah kita masukkan kapasnya tadi, kita memasukkan makhluk hidup yaitu serangga sebagai uji coba praktikum respirasi kita pada kali ini. Jadi, kali ini kita menggunakan bahan uji coba yaitu belalang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana belalang membutuhkan oksigen dalam respirasinya. Nah, di sini untuk pipa berskalanya kita akan menggantinya dengan pipet pada aqua glass tadi. Jadi silahkan tempelkan plastisin pada salah satu dekat dari ujung pipet tersebut. Nah, jadi pastikan bahwa posisi pipet tadi itu berada di tengah-tengah plastisin. Nah, kemudian kita letakkan pada lubang yang berada di atas gelas tadi. Kemudian pastikan semuanya tertutup secara rapat. Setelah kita menutup rapat-rapat semua celah yang mungkin dilewati oleh oksigen, sekarang kita menurunkan respirometer sederhananya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat respirometer yang kedua ini sebagai kontrol. Jadi nanti kita akan melihat perbandingannya bagaimana keadaan larutan merah dari masing-masing respirometer yang telah kita buat. Ya, jadi di sini di respirometer yang kedua ini kita tidak memasukkan makhluk hidup. Jadi ini sebagai kontrol. Kemudian sama seperti tadi kita memberikan larutan merah pada ujung pipetnya. Jadi setelah kita hitung tadi selama 5 menit, nah di sini kita bisa lihat bahwa ada pergerakan dari larutan berwarna merah tadi. Jadi kalau kita ukur, nah dalam 5 menit ini dia larutan merahnya bergerak sepanjang 1,2 cm. Nah tadi ini sebagai kontrolnya dapat kita lihat bahwa dalam respirometer sederhana yang tidak dimiliki makhluk hidup, maka larutan merahnya tadi tetap berada pada tempatnya atau tidak bergerak sama sekali. Ya, jadi pada kegiatan kedua ini kita akan membuktikan bahwa karbon dioksida dihasilkan dari respirasi. Nah yang pertama itu kita membuat larutan kapur. Jadi kita nanti larutkan beberapa sendok kapur dalam 200 ml air salam. Dan
setelah itu kita aduk hingga airnya menjadi keruh. Nah, setelah airnya menjadi keruh begini, nantinya ini akan kita diamkan selama beberapa jam, bisa sampai 2-3 jam, sampai semua kapurnya mengendap sampai ke dasar gelas. Jadi setelah kita endapkan beberapa jam, nah di sini kita lihat ada jelas bahwa endapan kapurnya telah sampai di dasar gelas tersebut. Kita pindahkan ke dalam botol dan pastikan untuk endapan pada gelas tersebut tidak mengikut masuk ke dalam botol. Setelah itu ditutup. Nah, kemudian kita mengambil masing-masing 100 ml antara larutan kapur dan air suling. Ini tadi larutan kapurnya. Kemudian ini untuk air sulingnya. Nah, kemudian larutan kapur tadi kita pindahkan ke dalam gelas aqua sebanyak 100 ml. Nah, begitupun juga untuk air sulingnya. Kemudian kita memasukkan pipet dengan sebelumnya kita telah memberikan plastisin di seluruh bagian dari pipet tersebut. Jadi kita pastikan tidak ada udara lain yang masuk selain dari hasil respirasi kita nanti. Jadi di sini kita mau membuktikan bahwa dalam hasil respirasi itu dihasilkan karbon dioksida. Selanjutnya kita meniup ke gelas larutan kapur tadi ini selama 5 menit. Nah, di waktu lain kita juga meniup air suling tadi selama 5 menit. Ini dapat kita lihat perbedaannya bahwa air kapur tadi yang telah kita tiup itu hasilnya lebih keruh dibandingkan dengan air suling. Nah, di sini membuktikan bahwa pada hasil respirasi itu dihasilkan karbon dioksida, karena pada saat karbon dioksida direaksikan dengan air kapur maka akan terbentuk yang namanya kalsium karbonat yang dibuktikan dengan air itu menjadi keruh. Kemudian pada kegiatan ketiga, di sini kita membuktikan bahwa dalam hasil respirasi itu juga dihasilkan CO2 dan H2O atau uap air. Jadi pada percobaan ini kita membutuhkan cermin atau bisa diganti dengan kaca yang transparan seperti ini. Kemudian kita tiupkan pada permukaan kaca tersebut.